Saudara, hari kedua ajang balap sepeda Tour of Kemala Yogyakarta 2025 digelar. Acara yang diselenggarakan Yayasan Kemala Bayangkari diikuti 2.000 lebih pesepeda domestik maupun mancanegara. Event ini juga diramaikan pelaku UMKM. Ajang balap sepeda Tour of Kemala di kategori race dimulai setelah flag off race oleh Ketua Umum Bayangkari Juliati Sigit Prabowo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sekitar 2.400 pebalap sepeda ikut meramaikan Tour of Kemala. Selain ajang balap sepeda, Tour of Kemala Yogyakarta 2025 juga menghadirkan berbagai produk UMKM yang menarik perhatian peserta dan juga wisatawan. Selamat berjuang kakak-kakak cantik. Rangkaian dari Tour of Kemala ini kan kita tidak hanya mencari bibit-bibit olahraga, khususnya olahraga sepeda. Tetapi sebagai rangkaian dari itu juga hari Jumatnya kita melaksanakan bakti sosial. Baik pengerasan jalan, pembangunan irigasi, kemudian juga pemberian bantuan pendidikan, pemberian bantuan kepada disabilitas dan sebagainya. Dan juga tentu dengan kehadiran 2.400 peserta ditambah dengan tim pendukung, ini juga tentu akan meningkatkan okupansi hotel di Jogja sehingga juga bisa meningkatkan pariwisata di Jogja. Itu adalah bentuk kepedulian Ibu bahwa beliau juga benar-benar mensupport atlet-atlet dan para bayangkari seluruh Indonesia, maka beliau berkenan untuk ikut dalam kategori yang di Women Master. Bagaimana jalannya ajang balap sepeda Tour of Kemala 2025 yang digelar di Yogyakarta? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Novelia Hasana dan juru kamera Aufa Farid. Selamat siang Novelia, bagaimana kemeriahan Tour of Kemala 2025 di sana Novelia? Ya, selamat siang Mercy dan juga saudara. Kemeriahan dari Tour of Kemala 2025 di Yogyakarta masih hingga siang hari ini. Walaupun tadi sekitar pukul 11 sudah ada penggalangan medali yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo kepada finisher ataupun juara 1, 2, 3 dari kategori Tour maupun kategori race. Ya, sudah juga saudara, untuk Tour of Kemala 2025 di Yogyakarta ini ada 3 kategori, yang dimana ada kategori race untuk para atlet profesional dengan jalur sepanjang lintasannya 123 km, dan juga ada kategori tour di mana lintasannya sepanjang 55 km yang diikuti oleh mayoritas penggemar ataupun komunitas dari sepeda. Dan kemarin sudah ada kategori Crescentium yang dimana ada 2,28 km sepanjang lintasannya merupakan jalur lintasan cepat untuk para pesepeda. Ya, Mercy dan juga saudara, selain ajang balap sepeda di Tour of Kemala 2025 di Yogyakarta ini maksud saya juga ada UMKM, berbagai UMKM produk makanan dan juga produk pakaian UMKM dari berbagai daerah di Jawa Tengah dan juga di Yogyakarta. Selain dari peserta yang dimana jumlahnya ada sekitar 2.400 peserta, yang dimana 500 peserta itu mengikuti kategori race, dan juga ada sekitar 1.500 peserta yang mengikuti kategori tour, dan ada sekitar 300 peserta yang mengikuti kategori Crescentium. Juga ada selain peserta atau pembalap sepeda juga ditemani oleh para keluarga, pasangan, dan juga teman-teman komunitas, sehingga keramaian ataupun kemeriahan dari Tour of Kemala di Jogja Expo Center ini sangat-sangat ramai, dan juga saudara, sehingga pun membantu para UMKM yang berjualan ataupun memasang produknya di Tour of Kemala yang ada di Jogja Expo Center. Mercy. Tour of Kemala Yogyakarta 2025 berlangsung meriah. Terima kasih jurnalis Kompas TV Novelia Hasana yang melaporkan langsung dari Yogyakarta. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut kemenangannya dalam Pilpres 2024 lalu berkat dukungan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Hal ini diungkap Prabowo saat berpidato di puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Bogor, Jawa Barat.
Hidup Jokowi! Tak hanya ucapan terima kasih, seruan semangat hingga yel-yel terima kasih Jokowi juga diserukan oleh para kader Partai Gerindra. Menurut Prabowo, selain partai dari Kim, Jokowi punya andil besar pada kemenangannya di pemilu 2024 lalu. Bahwa kita berhasil mendapat kepercayaan rakyat karena dukungan teman-teman Koalisi Indonesia Maju semuanya. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi! Hidup Jokowi! Sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, hormatilah mereka yang berjasa, hormatilah mereka yang telah berbuat baik. Dalam momen puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo juga diberi waktu untuk menyampaikan pidatonya. Jokowi bilang Prabowo Subianto merupakan presiden terkuat di dunia. Jokowi juga mengaku kerap jadi sasaran karena tak ada yang berani mengkritik pemerintahan Prabowo. Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat, baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini, sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Saking kuatnya. Sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Kawan kita dari Partai PDIP, Saudara Oli Dodo Kambe. Diwakili Bendahara Umum Oli Dondo Kambe dan Ketua DPP Said Abdullah, PDI Perjuangan turut hadir dalam puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra. Ketua DPP PDIP Said Abdullah bilang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tak bisa hadir karena berada di luar negeri. Said menambahkan meski tak berkoalisi, namun PDIP mendukung pemerintahan Prabowo selama visi misinya untuk rakyat. Bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, insya Allah Indonesia 5 tahun ke depan akan maju. Sebagaimana mimpi bersama menjadi Indonesia lagi. Kita harus masuk dalam pemerintahan. Yang penting visi orientasi kerajaatannya sama. Saudara Presiden Prabowo Subianto menegaskan jika kebijakan efisiensi anggaran saat ini sudah berada di jalur yang tepat untuk kepentingan rakyat. Dalam pidatonya di acara puncak perayaan HUT Partai Gerindra yang ke-17, Prabowo optimistis jika kebijakan efisiensi anggaran akan berdampak positif bagi masyarakat Indonesia. Presiden Prabowo juga mengapresiasi menterinya yang telah bersedia menyesuaikan anggaran untuk kebijakan efisiensi anggaran kementerian sebesar 306 triliun rupiah. Benar, kita akan bangkit dan kita ternyata negara yang kaya. Negara yang kaya. Terima kasih menteri-menteri saya kerjasama. Kita telah menghemat uang cukup besar.
Dan memang mau direkayasa bahwa dengan penghematan ini gaji dipotong, inilah itulah, ya biasa perlawanan, nggak apa-apa. Kita mau adakan perbaikan, ya biasanya dilawan oleh mereka-mereka yang tidak suka kebaikan. Tapi kita akan berhasil karena kita berada di pihak yang benar. Kita membela rakyat banyak. Rakyat mengerti. Usai jeda, Imron Fadila akan kembali di Kompas Siang dengan informasi diantaranya membahas hubungan kedua keluarga besar dan kerjasama dua negara. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri bertemu putra mahkota Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Pertemuan ini digelar di Sea Palace Abu Dhabi pada Sabtu malam waktu setempat. Sesaat lagi Kompas Siang akan segera kembali.